Shalom, semangat pagi. Saya masih punya cerita mengenai kebaikan Tuhan ketika saya melayani di Pegunungan Husagama. Jadi sebenarnya saya bukanlah seorang pendeta. Saya hanya orang biasa, namun saya rindu menggunakan waktu masa muda saya untuk melayani Tuhan. Jadi saya sempat mengikuti pelatihan misionari. Dan ketika dikirim ke Papua, saya juga melayani untuk mengajar anak-anak di sana karena tidak ada sekolah di daerah itu. Sayang sekali jika anak-anak ini tidak diberikan pengetahuan. Lalu suatu kali, karena saya ingin mengajar tentang hitung-hitungan, tapi saya tidak punya alat. Lalu saya cari ke belakang rumah dahan-dahan pohon yang kering, lalu saya patah-patahkan untuk menjadi alat hitung bagi anak-anak itu. Jadi saya kumpulkan ini perhitungan 1 sampai 10, pokoknya saya mengajar mereka perhitungan yang dasar karena banyak dari mereka yang bahkan usianya sudah usia SD, belum mengetahui tentang hitung-hitung apalagi membaca. Jadi fasilitas untuk mengajar itu sedikit. Sampai akhirnya saya sempat untuk turun kota, saya minta dari anggota jemaat kalender yang di belakangnya bisa saya gunakan untuk menulis. Saya beli spidol permanen, lalu saya cari ke toko-toko di sana barang-barang cukup mahal ya, karena memang susah untuk transportasi pengiriman ke sana. Saya cari sempoa yang murah, karena uang saya pun tidak banyak di sana, saya hanya mendapatkan bantuan dari keluarga dan dari donatur. Saya juga cari mainan-mainan untuk mereka, mobil-mobilan yang kecil untuk saya ajari perkenalan-perkenalan tentang barang-barang dan benda-benda. Dan saya juga tidak lupa untuk membeli makanan kebutuhan saya. Saya sempat membeli kerupuk kering yang masih mentah ya. Lalu ketika saya kembali ke sana, saya menceritakan apa yang saya miliki. Oh, Mem punya ini. Jadi saya tulis di belakang kalender itu A, B, C, sampai Z. Jadi memang masih mengajar untuk dasar-dasarnya. Sambil saya ulang-ulangi terus mengajari mereka membaca. Dan juga saya di waktu istirahat, saya menggoreng kerupuk ini. Jadi anak-anak itu mengerumuni saya, mengelilingi saya. Mereka tanya, kalau minyak mereka sudah tahu. Lalu mereka tanya, itu apa, Mem? Jadi saya sengaja beli kerupuk ya, bunga-bunga, lalu yang pinggirnya warna-warni. Karena menarik kan, indah dipandang. Oh, ini namanya kerupuk. Jadi waktu saya tunjukkan itu masih yang mentah, kecil kan. Kalau kerupuk itu yang mentah masih ukuran kecil. Ini ya, Mem akan goreng. Jadi waktu saya masukkan kerupuk itu, kerupuknya kan membesar ya. Buat kita itu pemandangan yang biasa. Tapi buat anak-anak itu, saya melihat cahaya mata yang kagum. Mereka seperti kaget. Mem, mereka sambil teriak satu sama lain. Mem, lihat, itu kerupuknya membesar. Jadi karena memang kan karena suhu minyak yang panas, jadi mekarlah si kerupuk ini. Ketika mereka lihat itu sepertinya kayak hal yang wah banget buat mereka dan saya coba rasa enak ini. Jadi ketika mereka nikmati itu mereka makannya dikit-dikit. Karena kan saya tidak bawa banyak karena tidak sanggup saya bawa barang yang berat. Jadi waktu mereka makan sedikit-sedikit karena takut habis. Karena mereka senang dengan rasanya. Saya bersuka cita saya bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka walaupun mungkin itu hal yang kecil. Dan saya bersyukur Tuhan terus memberikan kepada saya banyak pelajaran penting dari anak-anak kecil ini. Bagaimana hal-hal yang kecil sederhana saja bisa memberikan kepada kita kebahagiaan yang besar. Baiklah, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 25 Januari berjudul Ia membawa hikmat dan pengertian dengan ayat yang tertulis di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Penjelasannya, sebagaimana roh suci membukakan kepadamu kebenaran, engkau akan mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang sangat indah dan akan rindu berbicara kepada orang lain tentang perkara-perkara yang menghiburkan yang telah dinyatakan kepadamu. Kalau dibawa ke dalam pergaulan mereka itu,
Engkau akan menyampaikan berbagai pikiran yang segar tentang tabiat atau pekerjaan Kristus. Engkau akan mempunyai berbagai kenyataan yang segar tentang kasih-Nya yang berbelas kasihan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan kepada orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Berilah dan kamu akan diberi. Karena firman Allah adalah mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Hati yang pernah merasakan kasih Kristus selalu berseru untuk hal yang lebih dalam. Dan sementara engkau membagi-bagikan, engkau akan menerima dalam ukuran yang lebih banyak dan lebih limpah. Setiap penyataan Allah kepada jiwa meningkatkan kesanggupan untuk mengetahui dan mengasihi. Seruan hati yang terus-menerus ialah lebih banyak daripadamu. Dan selamanya roh itu menjawab, jauh lebih banyak. Karena Allah kita senang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kepada Yesus yang mengosongkan dirinya untuk keselamatan manusia yang hilang, Roh Suci diberikan tanpa ada batasnya. Demikianlah roh itu akan diberikan kepada tiap-tiap pengikut Kristus apabila segenap hati diserahkan untuk tempat kediamannya. Tuhan kita sendiri telah memberikan perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Maka perintah inilah juga suatu kegenapan janji. Kerelaan kehendak Bapalah agar dalam Kristus segala kepenuhan itu berdiam, dan dalam Dia kamu dipenuhi. Allah telah menuangkan kasih-Nya tanpa ada batasnya, seperti hujan menyegarkan bumi. Ia berfirman, "Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi, membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Saya percaya kita telah banyak menerima dari Tuhan. Untuk itu, aplikasinya hari ini, mari kita salurkan apa yang sudah Tuhan beri bagi kita kepada orang lain. Mari kita memberikan senyum yang tulus kepada orang lain, senyum semangat bagi orang lain. Kita juga dapat memberikan waktu kita untuk orang lain. Kita berikan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah dari orang-orang. Bisa juga kita memberikan kesempatan kepada orang lain. Beberapa minggu yang lalu, suami saya memberikan masukan kepada saya, katanya seperti ini. Kamu itu, kalau misalnya ngomong sama seseorang, terlalu cepat menanggapi. Maksudnya, ketika saya ngobrol cerita dengan orang, cerita dengan suami saya sedang memberikan pendapat, belum selesai dia berbicara, saya sudah salurkan pendapat saya. Lalu dia bilang, harus kasih kesempatan bagi orang lain. Ketika saya diberi masukan seperti itu, baru saya menyadari, oh ternyata saya itu terlalu cepat berbicara. Jadi ketika ditelepon dengan orang lain pun, orang lain belum selesai menyampaikan pendapatnya, saya sudah sampaikan lagi pendapat saya. Semenjak itu saya terus belajar. Jadi saya harus pelan-pelan menata kata-kata saya, walaupun di otak saya itu sudah banyak kata-kata yang ingin saya ucapkan. Tapi saya harus menunggu orang lain selesai dulu menyampaikan pendapatnya, baru saya lanjutkan dengan pendapat saya. Tentunya kita punya hal-hal yang berbeda untuk kita berikan kepada orang lain hari ini. Apapun itu, mari kita berikan dengan penuh kasih. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Bagi kita semua yang telah merasakan berkat dari Tuhan, mari kita terus bersyukur dalam doa setiap waktu. Dan juga kita dapat mengucapkannya dalam lagu-lagu di dalam hati kita setiap saat. Tuhan terus ingin terhubung dengan kita melalui waktu-waktu kita pribadi. Kita akan berjumpa lagi esok hari, saya akan terus menjadi sahabat doa Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.